Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatih Zahra dengan NIM 20050710776 dan rekan saya Siti Zahra Burginting dengan NIM 20050710737. Adapun kami di sini dari kelompok 12 akan mempresentasikan salah satu materi di mata kuliah manajemen keuangan, yaitu modal kerja dan jenis-jenis modal. Adapun tujuannya yaitu untuk memenuhi tugas kelompok dari Ibu Eva Malina Simatupang, SE MSI. Berikut presentasinya. Selamat menonton. Baik, di sini saya dan rekan saya, Siti Zahra Burginting, akan menjelaskan salah satu materi di mata kuliah manajemen keuangan, yaitu modal kerja dan jenis-jenis modal. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Eva Malina Simatupang, SE MSI. Berikut penjelasannya. Materi yang pertama yaitu definisi modal kerja. Menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, modal kerja adalah investasi sebuah perusahaan pada aktiva jangka pendek, seperti kas, sekuritas, persediaan, dan piutang. Menurut Siegel dan Sim, modal kerja merupakan suatu ukuran dari likuiditas perusahaan. Dan menurut Gitman pada tahun 2001 menjelaskan bahwa modal kerja adalah jumlah harta lancar yang merupakan bagian dari investasi yang bersirkulasi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain dalam suatu kegiatan bisnis. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar. Dengan demikian, modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Selanjutnya, tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama, mengelola aktiva lancar dan hutang lancar. Yang kedua, diperoleh modal kerja neto yang layak. Yang ketiga, menjamin likuiditas perusahaan. Selanjutnya ada materi sumber modal kerja. Menurut Siegel dan Sim, sumber modal kerja yang pertama itu dari pendapatan bersih, yang kedua peningkatan kewajiban yang tidak lancar, kenaikan likuiditas pada pemegang saham, dan penurunan aktiva yang tidak lancar. Berikutnya konsep modal kerja. Yang pertama ada konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif adalah keseluruhan daripada aktiva lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Modal kerja dalam konsep ini disebut juga modal kerja bruto atau modal kerja kotor atau gross working capital. Yang kedua ada konsep fungsional. Konsep ini didasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan atau income. Pendapatan di sini diartikan pendapatan dalam satu periode accounting atau sekarang atau current income bukan pada periode pendapatan berikutnya atau future income. Yang ketiga ada konsep kualitatif, merupakan konsep kualitatif. Modal kerja adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditas atau merupakan kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar atau modal kerja neto atau modal kerja bersih. Berikutnya ada konsep fungsional pada pengertian modal kerja. Yang pertama, working capital atau WC adalah sebuah modal kerja yang digunakan oleh perusahaan untuk membelanjai aktiva yang sesuai dengan tujuan perusahaan atau fungsi perusahaan. Yang kedua ada non-working capital, NWC adalah dana yang tidak menghasilkan current income atau kalau menghasilkan current income adalah tidak sesuai dengan maksud utama didirikan perusahaan tersebut. Contoh dari dua konsep yang di atas, perusahaan dagang tekstil yang menanamkan sebagian dananya dalam surat-surat obligasi pemerintah. Dengan menjual tekstil, perusahaan tersebut menghasilkan laba atau pendapatan berupa uang, maka uang tersebut atau emas dimasukkan ke dalam working capital. Sedangkan perusahaan tersebut menanamkan dananya dalam obligasi tertentu akan mendapat kupon atau bunga atau keuntungan, maka bunga tersebut tidak dimasukkan ke dalam working capital tetapi non-working capital karena penghasilan tersebut bukan tujuan perusahaan, di mana tujuan perusahaan keuntungannya hanya menjual tekstil. Selanjutnya ada potential working capital. PWC adalah semua bagian aktiva yang menghasilkan keuntungan, baik keuntungan pada saat ini atau sekarang maupun keuntungan di masa yang akan datang. Dari contoh di atas, keuntungan berupa bunga dari obligasi tertentu dalam bentuk uang atau dana, dan dana tersebut selanjutnya dapat diinvestasikan dalam persediaan atau tekstil. Maka dana tersebut digolongkan sebagai modal kerja potensial. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini diberikan contoh ketiga konsep modal kerja tersebut dengan memperhatikan laporan neraca di bawah ini. Aktiva lancar, kas,
75.000, efek 180.000, piutang dagang 150.000, persediaan barang 120.000, total aktiva lancar 525.000. Dan pada aktiva tetap, tanah 75.000, bangunan 360.000, mesin 240.000, total aktiva tetap 675.000. Total aktiva yaitu 1.200.000. Sedangkan pada hutang lancar, hutang dagang yaitu 250.000, hutang wesel 100.000, hutang pajak 50.000, total hutang lancar adalah 400.000. Hutang jangka panjang ada 300.000, di obligasi, modal sendiri seperti saham dalam berdasarkan yaitu 500.000. Total hutang dan modal yaitu 1.200.000. Catatan, satu depresiasi aktiva tetap setiap tahunnya untuk bangunan untuk umur ekonomis 16 tahun yaitu 22.500, dan mesin umur ekonomis 8 tahun yaitu 30.000. Yang kedua, penjualan secara kredit dengan profit margin 40%. Maka, menurut jumlah modal kerja ketiga konsep tersebut adalah sebagai berikut. Jumlah modal kerja menurut konsep kuantitatif 525.000, jumlah modal kerja menurut konsep kualitatif yaitu 525.000 dikurang 400.000, totalnya adalah 125.000. Jumlah modal kerja menurut konsep fungsional adalah sebagai berikut. Pertama, modal kerja atau working capital, kasnya yaitu 75.000, persediaan barangnya 120.000, piutangnya 60% 90.000, depresi bangunan 22.500, depresi mesin 30.000, totalnya adalah 337.500 rupiah. Yang kedua, bukan modal kerja atau non-working capital. Yang pertama ada tanah 75.000 rupiah, yang kedua ada gedung 337.500, mesin 210.000, totalnya adalah 622.500 rupiah. Yang ketiga modal kerja potensial atau potensial working capital. Yang pertama ada keuntungan dalam piutang 40% yaitu 60.000 rupiah, kemudian ada efek yaitu 180.000 rupiah. Jadi totalnya adalah 240.000 rupiah. Selanjutnya ada jenis-jenis modal kerja. Menurut W.B. Taylor, jenis-jenis modal kerja dapat digolongkan sebagai berikut. A. Modal kerja tetap atau permanen. Permanent working capital. MKT adalah modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya atau aktivitasnya, atau modal kerja yang secara terus-menerus diperlakukan untuk kelancaran usahanya. Modal kerja permanen dibedakan menjadi dua. Yang pertama, modal kerja primer atau primary working capital. MKP adalah jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Yang kedua, modal kerja normal atau normal working capital. MKN adalah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan produksi pada kapasitas normal. Normal dalam arti dinamis. Contohnya, perusahaan selama 4-5 bulan rata-rata per bulannya mempunyai produksi 100 unit. Maka, produksi secara normal sebesar 100 unit. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Siti Zahra Burgin. Kepada Siti, saya persilakan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya. B. Modal kerja variabel atau variable working capital. MKV adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan perusahaan. MKV dibedakan. Yang pertama, modal kerja musiman atau seasonal working capital. MKM adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. Contohnya, perusahaan rokok pada musim panen tembakau harus menambah modal kerjanya untuk membeli tembakau atau 1 tahun sekali. Yang kedua, modal kerja cyclical working capital. MKS adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjunktur perekonomian. Contohnya, permintaan konsumen produk sepatu, pakaian, makanan, minuman, dan sebagainya cenderung meningkat pada Lebaran dan Natal. Yang ketiga, modal kerja darurat atau emergency working capital. MKD adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Contohnya, adanya pemogokan buruh, banjir, dan bencana alam lainnya. Berdasarkan uraian di atas, jenis-jenis modal kerja dapat digambarkan sebagai berikut. Perputaran modal kerja.
PMK adalah dimulai dari saat di mana kas diinvestasikan ke dalam komponen-komponen modal kerja seperti kas, piutang, dan persediaan sampai saat di mana kembali lagi menjadi kas. Dengan demikian, apabila perputaran modal kerja semakin pendek tersebut berarti semakin cepat perputaran dan semakin cepat modal kerja tersebut menjadi kas kembali. Perputaran modal kerja tergantung kepada jenis barang yang diperdagangkan, yaitu 1. Perputaran barang yang tidak mengalami proses produksi. A. Penjualan dengan kredit. B. Penjualan dengan tunai. 2. Perputaran barang yang mengalami proses produksi. Untuk lebih jelasnya, berikut gambar periode perputaran modal kerja di mana keadaan 1, 2, 3, dan 4 di mana K1 kas yang dikeluarkan untuk beli barang, K2 kas yang diterima dari hasil penjualan, B barang, P piutang. Keadaan 1, periode perputaran modal kerja K1 dikurang K2 adalah 1 bulan, yaitu permulaan Februari sampai permulaan Maret, di mana meliputi periode pembelian, penjualan, dan penerimaan pembayarannya, di mana penjualan dilakukan dengan kredit. Pada keadaan ini, tingkat perputaran modal kerjanya adalah 12 kali dalam 1 tahun. Tingkat perputaran modal kerja dalam 1 tahun dapat diketahui dengan membagi tahun dalam bulan atau hari dengan periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja. Keadaan 2, periode perputaran modal kerja adalah 2 bulan, di mana periode pembelian sampai penjualan meliputi waktu 1 bulan. Dan periode penerimaan piutangnya meliputi waktu 1 bulan. Tingkat perputaran modal kerja di sini ialah 12/2 sama dengan 6 kali setahunnya. Keadaan 3, periode perputaran modal kerja adalah 3 bulan, di mana periode pembelian sampai penjualan meliputi waktu 1 bulan dan jangka waktu piutangnya adalah 2 bulan. Tingkat perputaran modal kerja di sini ialah 12/3 sama dengan 4 kali per tahunnya. Keadaan 4, periode perputaran modal kerja adalah 4 bulan, di mana dalam pembelian barang harus dibayar lebih dulu harganya sebelum barang diterima. Pemberian kredit pembeli, periode penyimpanan, dan penjualan meliputi waktu 2 bulan. Dan periode penerimaan piutang meliputi waktu 1 bulan. Tingkat perputaran atau turnover rate modal kerja atau aktiva lancar dapat pula dihitung dari neraca dan income statement pada suatu saat tertentu dengan cara sebagai berikut. Current asset turnover sama dengan net sale per current assets atau net sale per average current assets. Average current assets sama dengan CA permulaan sama dengan CA akhir tahun per 2. Faktor yang mempengaruhi modal kerja. A. Volume penjualan. Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional pada saat terjadi peningkatan penjualan. B. Faktor musim dan siklus. Fluktuasi dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musim dan siklus akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. Yang C. Perubahan dalam teknologi. Jika terjadi pengembangan teknologi, maka akan berhubungan dengan proses produksi dan akan membawa dampak terhadap kebutuhan akan modal kerja. D. Kebijakan perusahaan. Kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan juga akan membawa dampak terhadap kebutuhan modal kerja. Penentuan besarnya kebutuhan modal kerja. Penentuan besarnya kebutuhan modal kerja tergantung pada 1. Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja adalah dimulai dari saat di mana kas diinvestasikan ke dalam komponen-komponen modal kerja seperti kas, persediaan, dan piutang sampai saat di mana kembali lagi menjadi kas. Periode perputaran modal kerja dapat berupa harian atau bulanan. Yang kedua, pengeluaran kas rata-rata per periode adalah hasil perhitungan rata-rata dari segala pengeluaran kas
untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sehari-hari, baik berupa pembelian bahan baku, upah tenaga kerja, maupun biaya-biaya lainnya, seperti biaya administrasi umum dan penjualan. Rumus besarnya kebutuhan modal kerja adalah periode perputaran modal kerja dikali pengeluaran kas rata-rata per periode. Contoh soal, periode perputaran modal kerja yaitu jumlah dari periode yang meliputi 1. Lamanya proses produksi sama dengan 10 hari. 2. Lamanya barang jadi disimpan di gudang sama dengan 10 hari. 3. Jangka waktu penerimaan piutang sama dengan 10 hari. Maka jumlah terikatnya modal kerja per periode adalah 30 hari. Rata-rata pengeluaran kas per periode per hari untuk keperluan 1. Pembelian bahan baku sebesar 6 juta, 2. Upah sebesar 3 juta, dan biaya lain-lain sebesar 1 juta. Maka total biaya rata-rata pengeluaran kas per hari adalah sebesar 10 juta rupiah. Jadi, kebutuhan modal kerja untuk setiap harinya dapat menjamin kontinuitas usaha sama dengan 10 juta per hari dikali 30 hari sama dengan 300 juta rupiah. Sekian dari kelompok kami, apabila ada yang kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.